hadirin semuanya. Pertama, terima kasih atas undangan untuk bisa ikut berpartisipasi, dan insya Allah ini menjadi peringatan Sumpah Pemuda yang mengingatkan kita semua tentang sejatinya Sumpah Pemuda. Kita ingin garis bawahi bahwa disebut muda itu sesungguhnya bukan semata-mata karena umur, tapi juga karena cara pandang. Apabila yang dibicarakan adalah masa lalunya, maka dia sesungguhnya sudah tua. Apabila yang dia bahas adalah tentang masa lalunya, maka dia sesungguhnya sudah tua. Tapi bila yang dibahas adalah masa depannya, maka dia sesungguhnya masih muda. Dan apabila yang dia pikirkan adalah tentang masa depan, maka sesungguhnya masih muda. Jadi bagi generasi yang hitungan tahunnya itu ditentukan oleh hitungan kalender, maka kita akan bisa dengan mudah mengatakan usia 20, usia 30, usia 40. Tapi kalau kita berbicara tentang muda dan tua, maka angka itu tak bermakna. Kalau ada orang-orang yang bicara dengan mulai kata dulu, maka sesungguhnya dia sudah tua. Kalau bicara tentang insya Allah ke depan, maka sesungguhnya dia masih muda. Nah, insya Allah yang berada di tempat ini, itu perspektifnya adalah masa depan. Karena itulah disebut sebagai generasi muda. Lalu di sini tadi ada tema yang dijadikan bagian dari diskusi, peluang politik muda dalam dunia politik serta urgensi penyiapan dan pembinaan diri sebelum menjadi politisi. Teman-teman semua, terutama teman-teman muda yang aktif di dalam forum ini, saya ingin barangkali garis bawahi bahwa kata penyiapan dan pembinaan diri itu yang akan perlu jadi perhatian secara serius. Bahwa memilih berada di arena manapun harus ada persiapan, harus ada penyiapan diri. Kalau kita bagi, ada arena perekonomian, ada arena public policy dan politics, dan ada arena civil society, 3 arena utama di dalam masyarakat, maka bagi siapapun yang mau masuk salah satu arena itu tentu saja harus ada persiapan. Saya rasa unsur yang sangat penting di dalam menjalani semua adalah pengalaman, keseriusan untuk mengikuti kegiatan organisasi. Karena itu bagi teman-teman aktivis mahasiswa atau yang sedang kuliah, longgarkan waktu untuk bisa ikut di dalam berbagai kegiatan organisasi. Karena ini menjadi bekal di dalam berinteraksi, di dalam mengelola masyarakat. Saya sering analogikan bermasyarakat seperti berenang. Belajar berenang itu bisa dikerjakan di kolam renang, tapi bisa juga dikerjakan di samudra. Kalau belajar di kolam renang itu kedalamannya terukur, suhunya terukur, arusnya terukur. Tapi kalau mau berenang di samudra, itu kedalamannya tidak terukur, arusnya tidak terukur, suhunya tidak terukur. Samudra itu adalah masa pasca kuliah. Jadi ketika masa kuliah, fokuskan pada pengembangan. Dan disitulah belajar berenang, belajar untuk bisa mengarungi lautan, mengarungi tantangan. Nah, bagi teman-teman yang masih kuliah, dorong untuk bisa beraktivitas secara amat serius. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah pengembangan kapasitas atas persoalan-persoalan atas intelektual, pemahaman atas masalah di masyarakat, pemahaman atas solusi-solusi yang bisa ditawarkan, sehingga ketika berinteraksi dengan problem, maka punya framework, punya kapasitas untuk melakukan analisa, melakukan pembedahan, kemudian menurunkan dalam bentuk langkah-langkah solusi. Karena aktif di dalam politik bukan semata-mata bicara tentang berada di dalam pemegang kekuasaan, tapi aktif dalam politik artinya membawa misi. Dan misi itu adalah, kita tahu kalau kita berada di Republik ini, misinya adalah untuk melaksanakan perintah konstitusi yang ada 4 tujuannya. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi setiap tumpah darah,
dan juga terlibat aktif di skala global. Jadi 4 tujuan bernegara, 4 janji kemerdekaan itu harus dipahami dan kemudian dimiliki kapasitas intelektual yang cukup untuk bisa menerjemahkan itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan, dalam bentuk usulan-usulan langkah. Sehingga berpolitik adalah juga membawa misi teknokratik. Berpolitik adalah juga membawa misi kebijakan. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan integritas. Salah satu hal penting yang menurut saya harus dijaga pada saat ini adalah berada di dalam wilayah publik dan menjaga integritas dengan baik. Karena tantangan cukup besar. Dan Indonesia hari ini kita masih berada di dalam fase di mana demokrasi, kemudian pengambilan keputusan itu masih amat erat, amat dekat dengan potensi governance yang belum sempurna. Karena itulah integritas itu menjadi penting untuk kita satu sisi memperbaiki sistem governance, tapi di sisi lain integritas pribadi dijaga. Dan itu mulainya dari mana? Mulainya ketika masih belia, di mana itu secara serius dijaga. Sehingga kompetensinya meningkat, kemudian yang kedua integritasnya kuat, dan yang faktor berikutnya adalah kedekatan dengan problem-problem di masyarakat. Bagi aktivis, bagi mereka yang terlibat dalam urusan-urusan masyarakat, pasti dekat, pasti berinteraksi dengan masyarakat. Kedekatan ini perlu untuk bisa menjaga, agar kita tahu suhu yang senyatanya ada di masyarakat. Suhu dalam artian temperatur, suhu dalam artian suasana batin, perasaan, kebutuhan, aspirasi. Dan kedekatan ini harus terus-menerus dijaga, dibangun. Belum tentu menciptakan persepsi kedekatan, tapi mengetahui tentang kedekatan ini penting sekali. Sehingga bagi teman-teman muda yang masuk dalam wilayah politik, maka dia nantinya akan membawa tema-tema, akan memperjuangkan urusan-urusan yang menjadi kepentingan orang banyak. Teman-teman muda yang saya hormati, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal pemantik untuk diskusi, dan insya Allah nantinya akan lebih banyak lagi anak-anak muda yang mau berada di wilayah politik. Terakhir saya ingin ceritakan sedikit sebuah pengalaman ilustratif. Dulu waktu saya masih di kampus, suatu saat saya ketemu dengan beberapa orang mahasiswa, sedang duduk di kantin, santai, saya mampir, ngobrol. Lalu saya tanya pada teman-teman itu udah semester berapa, mau lulus kapan. Lalu saya tanya, nanti kalau udah lulus mau kemana gitu, mau ambil apa, saya mau bisnis Pak. Gitu. Saya mau bisnis. Terus saya tanya balik, nggak berminat untuk masuk politik. Lalu wajahnya tuh berubah gitu. Terus saya tanya, nggak berminat masuk politik. Kayak heran gitu, maksud sih rektor tanya gitu, kok nggak berminat masuk politik gitu. Enggak Pak gitu, dan reaksinya tuh cepat sekali, enggak Pak gitu, enggak mau Pak politik. Terus saya kenapa nggak mau ikut politik? Wah politik tuh kotor Pak gitu. Enggak, saya nggak mau politik kotor. Ya saya jawab balik, kalau bisnis bersih ya gitu. Dan terus dia bengong juga, bisnis bersih ya? Ya enggak juga ya Pak ya. Iya dong. Jadi saya bilang bersih atau kotor itu bukan sektor. Bersih atau tidak bersih itu bukan sektor. Jadi di sektor manapun ya bawa integritas. Jadi kemudian saya bilang jangan, ini adalah satu persepsi yang muncul kuat membuat kita seringkali membuat orang enggan masuk wilayah politik. Nah kalau enggan masuk wilayah politik, maka lalu siapa yang nanti wilayah politik? Kita ini sering ketemu fenomena aneh. Kalau orang bermasalah masuk politik tidak bermasalah, tidak dipermasalahkan. Kalau orang tidak bermasalah masuk politik malah dipermasalahkan. Loh, kapan kita akan punya pasokan orang-orang baik berada di wilayah politik? Bila orang tak bermasalah masuk politik permasalahkan. Dan kita sering terjadi. Kalau ada ini sekarang kan era pencalekan. Ini kalau ada orang dicalekan itu banyak yang tanya, kenapa sih kok mau dicalekan? Loh, lah kalau orang tidak bermasalah, orang punya idealisme, punya kapasitas intelektual, mau jadi caleg, ya kita bersyukur dong. Kalau ada yang mau masuk politik. Justru kalau orang-orang bermasalah masuk politik harus dipermasalahkan. Nah, hal-hal kecil seperti ini perlu ada ikhtiar serius untuk memutarbalikkan. Bahwa sektor manapun ada pilihan. Pilihan bersih, pilihan tidak bersih. Baik di dunia bisnis maupun di dunia politik. Baik di dunia civil society.
itu adalah pilihan yang bisa diambil. Tapi mempersepsikan bahwa hanya satu sektor yang tidak bersih, saya rasa itu bukan sesuatu yang tepat. Mudah-mudahan di kegiatan ini akan lebih banyak lagi orang-orang baik, orang-orang tak bermasalah yang mau masuk ke dalam wilayah politik. Insya Allah politik kita menjadi lebih baik, lebih sehat. Demikian hal singkat, sederhana yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.